Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi di channel Yusri. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Yang baru gabung di channel ini, selamat datang dan salam kenal. Hari ini saya lagi bikin paketan nasi ayam serundeng dan juga sambal bawang. Ini satu hari sebelumnya saya sudah informasikan di WhatsApp, di Facebook atau Instagram. Kalau misalkan ada yang pesan itu diproses esok harinya. Nah, ini saya lagi bikin pesanan untuk konsumen saya yang sudah mesan di satu hari sebelumnya ya. Ini paketan nasinya. Kalau teman-teman mau tahu persiapan saya seperti apa, yuk simak videonya sampai dengan selesai. Oke, yang pertama ini saya mau ungkep ayamnya terlebih dahulu. Untuk bahannya nanti saya tulis lagi aja ya di kolom deskripsi. Di video lama saya juga sebenarnya sudah pernah ya bikin resep ayam serundeng ini. Jadi untuk ayam serundeng ini saya bikin 1 kilo ya, biasa seperti biasa sebelumnya. Untuk 1 kilo isi 10 yang paha atas ya. Kenapa saya sering pilihnya paha atas gitu ya, karena kalau menurut saya bikin nasi box, nasi bento, kalau yang pakai bagian paha atas itu ukurannya sama gitu ya, nggak mengecil. Kalau misalkan pakai paha bawah itu kadang potongannya juga kadang ada yang besar, ada yang kecil. Walaupun saya minta requestnya 1 kilo isi 10, tapi kalau misalnya digoreng itu jadinya malah tambah kecil kalau yang paha bawah. Jadi saya lebih suka yang paha atas gitu ya teman-teman. Karena ini ayam serundeng kelapa, jadi saya mau lebih banyak lengkuasnya biar aromanya juga tetap wangi. Terus ada beberapa, 1 batang serai gitu ya yang saya blender halus biar wangi rempahnya juga kerasa. Nah, kalau misalnya ada yang beda gitu ya resep ayamnya dengan resep yang lainnya gitu ya, ya nggak apa-apa gitu ya teman-teman, nggak masalah. Di sini kalau setiap kali saya bikin ayam goreng itu nggak pakai kemiri, jadi lebih banyak lengkuas dan juga serainya untuk aromatiknya. Tapi untuk rasanya sama aja ya teman-teman, rasanya enak, wangi dan juga berempah. Kemudian untuk bumbunya ini saya pakai kaldu ayam dan juga garam. Takarannya bisa disesuaikan aja kalau misalkan teman-teman biasa bikin ayam 1 kilo itu berapa. Kemudian ini ada ketumbar bubuk dan kunyit bubuk. Kemudian saya aduk rata dulu supaya garam dan juga kaldunya ini tercampur rata ke semua ayamnya. Nah, ini kalau udah tercampur rata kayak gini, kita siap buat masak ayamnya. Nah, kita ungkep ayamnya kurang lebih 30 menit sampai 40 menit ya teman-teman. Sambil menunggu ayamnya, saya mau lanjut bikin sambal bawangnya dulu. Nah, ini bahan-bahannya ada cabai rawit, kemudian ada bawang merah, bawang putih dan juga tomat. Nah, untuk pertama saya mau goreng terlebih dahulu bawang merah dan juga bawang putihnya ya teman-teman. Kemudian saya juga mau ngecek ini kalau sudah mendidih. Yang pertama ini saya mau tambahin kelapanya. Nah, kelapanya ini langsung saya masukin aja di ungkepan ayamnya. Untuk pemilihan kelapanya, kalau untuk serundeng yang sedang aja ya teman-teman, jangan yang terlalu muda apalagi yang terlalu tua gitu. Biasanya sih kalau kita bilang ke penjual kelapanya itu minta yang buat serundeng gitu ya, pasti penjualnya ngerti kok, pilihnya yang sedangnya saja. Karena bikin sambelnya ini sedikit ya porsinya, jadi kalau misalnya dipakai ini kira-kira cabai rawitnya itu 100 gram, kalau bawang merah dan bawang putihnya ini kurang lebih 50 gram ya untuk gabungan bawang merah dan juga bawang putihnya. Nah, untuk penambahan tomat itu karena misalkan saya bikin sambal bawang itu tanpa tomat, rasanya itu pasti pedas banget. Kadang ada konsumen saya gitu ya, pelanggan yang requestnya jangan terlalu pedas gitu, yang kira-kira yang walaupun gak suka pedas tapi tetap masih bisa menikmati sambelnya. Jadi saya menambahkan beberapa tomat biar sambelnya gak terlalu pedas tapi rasanya masih tetap enak dan bisa dinikmati bersama dengan ayamnya. Tomatnya ini saya pakai yang ukuran kecil ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian pengen bikin sambal bawang gitu tanpa tomat juga nggak apa-apa sih, itu jadi rasanya lebih pedas dan tetap rasanya enak ya karena ada tambahan bawang merah dan juga bawang putihnya. Ini sekali-sekali saya cek juga ini ayamnya biar kelapanya juga nggak gosong gitu ya di bawah. Diaduk sesekali aja nggak apa-apa. Dan ini tomatnya sudah agak layu. Kalau sudah agak layu kita tiriskan dan sambalnya ini saya ulek.
Kemudian saya mau tambahin garam dan juga kaldu, ini saya ulek halus. Nah kalau teman-teman biasa kalau bikin sambal bawang kayak gini juga nggak sih? Mungkin beda juga ya caranya, tapi kalau misalnya ada yang suka sambal bawang itu pakai ya cabai rawitnya itu yang cabai setan gitu ya, lebih pedasnya lebih nampol gitu. Tapi kalau saya lebih seringnya cabainya itu cabai rawit, jadi setiap kali bikin sambal bawang pastinya pakainya cabai rawit hijau. Kemudian saya juga mau menambahkan sedikit gula merah. Ini biar rasanya ada rasa manisnya juga ya teman-teman, ada pedas, manis dan juga asinnya. Nah sambalnya ini kalau sudah halus nanti saya mau tumis lagi di minyak yang bekas tadi goreng tomat ya. Oh ya, ini sambal bawangnya saya nggak pakai terasi ya teman-teman, tapi kalau misalnya mau ditambahin terasi juga boleh gitu, nggak masalah. Nah ini udah selesai, udah halus juga, saya mau ditumis lagi di minyak yang tadi bekas goreng tomat. Ini pas saya tadi masukin di wajannya itu nggak kerekam ya teman-teman, jadi ini tuh udah langsung aja ditumis. Kalau udah sekiranya minyaknya udah kelihatan gitu ya teman-teman, ini udah tinggal kita matikan dan kita taruh di mangkok kayak gini. Nah ini udah jadi sambelnya. Sambil menunggu ayamnya juga, ini saya mau cuci berasnya biar pas ayamnya mateng nasinya juga sudah mateng. Kalau sudah 35 menit airnya sudah sedikit berkurang. Nah ini kita aduk lagi ya teman-teman, biar yang kelapa di bawahnya juga nggak jadi gosong gitu ya. Ini kita matikan apinya, kita tutup lagi pancinya, biarin sampai 30 menit biar ayamnya jadi empuk ya teman-teman. Sambil menunggu ini saya mau potongin dulu daun selada yang bagian bawahnya ini. Mau saya potong karena yang dipakainya bagian atasnya aja. Ini seladanya ukurannya besar-besar ya, jadi yang saya pakai yang daun atasnya saja biar paketannya itu tampilannya jadi cantik gitu ya. Ini untuk alas ayam gorengnya. Kemudian untuk lalapan lainnya saya pakai timun juga. Nah ini seladanya udah cantik ya teman-teman, udah saya buang bagian bawahnya. Ini timunnya saya pakai 2 buah. Ini ujungnya tinggal dipotong aja, kita sisihkan, dipotong serong atau potong bundar kayak gini aja. Jadi kalau misalnya paketannya itu tampilannya cantik gitu ya, warnanya ada warna hijaunya, ada warna coklat dari ayamnya, nasi putihnya. Pokoknya kalau misalnya bikin paketan tuh kalau tampilannya bagus, menarik, jadi menarik buat pembeli untuk beli paketan nasinya. Nah ini kita sisihkan dulu. Kalau sudah rapi, sekarang saya mau ngerjain sambelnya. Ini sambelnya mau saya wadahin dulu. Seperti biasa untuk wadah sambelnya pakai yang wadah sambel kayak gini ya, yang wadah cup kayak gini, biar praktis, nggak bikin ribet. Kalau pakai yang plastik itu kan harus diikat ya, terus juga kalau misalnya itu suka beleberan. Nah ini pakai wadah kayak gini tuh jadi lebih praktis, nggak beleberan juga gitu ya. Untuk 1 cupnya ini biasa muat 2-3 sendok ya, jadi dikira-kira aja teman-teman, kalau pengen lebih banyak ya mungkin 3 sendok. Nah ini ayamnya kurang lebih udah 30 menit udah didiemin. Sekarang saya mau pisahin dulu ayam sama serundengnya. Nah ayam sama serundengnya ini nanti kita gorengnya, yang pertama itu ayamnya terlebih dahulu ya, baru yang terakhir serundengnya. Nah ini tips lagi ya, kalau misalnya setiap kali saya bikin ungkepan ayam gitu ya, pas ayamnya udah mateng nggak langsung saya goreng, jadi saya diamin dulu, ditutup pancinya, diamin selama 30 menit biar ayamnya itu empuk dan bumbunya ngeresep juga teman-teman. Nah ini untuk rempah-rempahnya ini dibuang, terus untuk ini serundengnya disaring pakai wadah kayak gini ya, biar airnya turun ke bawah, jadi pas digoreng serundeng kelapanya itu nggak banyak air. Sisa air ini juga bisa dipakai lagi buat kremesan ya teman-teman, tapi ini saya skip aja karena bikin paketannya ini yang ayam serundeng kelapa. Oke, yang pertama ini saya mau goreng ayamnya terlebih dahulu ya, baru nanti serundeng kelapanya. Nah ini saya mau kasih tips lagi ya teman-teman. Biasanya kalau goreng ayam atau goreng ikan, kalau minyaknya sudah panas, saya kasih taburan terigu. Kenapa? Biar minyaknya itu nggak nembak kemana-mana.
Biasanya memang seperti itu ya, kalau misalkan setiap kali goreng ayam, ikan, kemudian ati ambela kayak gitu. Pokoknya kalau minyaknya udah panas, saya selalu kasih taburan terigu dulu sedikit saja, nggak perlu banyak-banyak, biar minyaknya itu nggak nyiprat kemana-mana gitu teman-teman, nggak nembak kemana-mana gitu. Cobain aja deh. Nah ini kalau satu sisi udah mateng, tinggal dibalik lagi aja. Kita tinggal tunggu semua ayam digoreng sampai selesai. Sambil goreng ayamnya sambil cerita juga ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini itu cateringan saya pas bikin buka orderan kayak gini, 1 hari sebelumnya saya biasanya info di WhatsApp, di Facebook sama Instagram kalau misalnya mau buka paketan yang ready pas hari hanya. Nah itu biasanya kalau ada yang mau pesan, saya catat dan esok harinya itu saya bikin sesuai yang pesannya saja. Kalaupun dilebihkan itu untuk konsumsi sendiri ya, untuk keluarga. Kalau misalnya di luar orderan yang ready itu biasanya saya ada minimal order. Jadi ada minimal order minimal 10 box atau 10 kotak atau 10 bento ya teman-teman. Kalau pas hari ready-nya ini tanpa minimal order, jadi teman-teman atau misalkan konsumen saya yang mau pesan boleh pesannya yang 1 box. Lanjut lagi ya, ini tinggal goreng serundeng kelapanya. Nah biasanya kalau misalnya orderannya lebih dari 20 ayam, itu biasanya saya masak serundeng kelapanya terpisah, nggak dijadi satu sama ayamnya. Nah ini tinggal goreng aja sampai matang. Dan ini dia hasilnya serundeng kelapa yang tadi sudah digoreng. Yuk sekarang lanjut lagi buat nata nasinya di wadah paketannya. Oke, ini saya pakai wadah styrofoam bubur ya. Dan untuk cetakan nasinya ini kalau teman-teman tanya, ini tuh ukurannya 250 ml. Kita penuhin nasinya sampai kira-kira full ya, padat kayak gini. Terus dicetak aja kayak gini, dirapikan, barangkali ada yang miring juga gitu nasinya. Nah ini saya lakukan semua sampai selesai ya, 6 box nasinya. Terus kalau misalkan nasinya ini saya pilih berasnya yang kualitasnya yang bagus ya teman-teman. Jadi kalau untuk jualan juga tetap harus mengutamakan kualitas biar pembeli juga nggak kecewa dan nasinya juga enak dimakannya. Untuk penataannya, ini daun seladanya kita tata dulu. Ini untuk alas nasinya ya teman-teman. Terus nanti ditambah pakai timun juga biar tampilannya makin menarik. Timun juga boleh diganti pakai tomat ya, misalkan selada, tomat sama timun. Nah itu warnanya juga cantik ya, warna hijau dan juga warna merah tomat. Tapi kalau nggak pakai tomat juga nggak apa-apa, kayak gini aja udah cantik ya, udah rapi, terus tampilannya juga menarik. Nah ini ayamnya tinggal ditata aja di sini di atasnya. Kalau misalkan teman-teman mau tambahan lain di sini, misalkan ada tahu tempe juga bisa, tinggal diselipkan aja untuk tahu dan tempenya. Mungkin wadahnya ini pilih wadah yang kotaknya yang lebih besar, jangan pakai wadah bubur biar muat gitu ya kalau misalkan dikasih tahu tempe. Nah terus ini serundengnya tinggal ditaburin aja di atas ayamnya di pinggiran kayak gini. Kemudian biar makin enak dan juga wangi, ini saya kasih taburan bawang goreng. Jadi kalau menurut saya sih ya, kalau misalnya bikin ayam goreng, ayam serundeng itu wajib banget sih harus ada bawang goreng kayak gini. Ini tuh jadi makannya makin enak, wangi dari serundengnya, wangi dari bawang gorengnya. Wah itu beneran mantep banget. Apalagi kalau ditambah dengan sambal bawang kayak gini, makin komplit banget untuk makannya. Nah ini sudah hampir selesai saya menyajikan paketan nasi ayam serundengnya. Ini sekarang tinggal saya kasih sendok aja dan saya mau kemas untuk segera dikirim ke konsumen saya. Nah ini dia teman-teman paket nasi ayam serundengnya, tampilannya cantik dan menarik bukan? Dan pastinya rasanya juga enak banget. Cobain deh kalau teman-teman penasaran dengan resep Dapur Yusri ini, boleh teman-teman recook resep harian Dapur Yusri dan menu ide jualan catering rumahan. Jadi videonya sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Semoga video kali ini bisa menginspirasi buat kalian yang lagi mau memulai usaha cateringan rumahan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.